Data dari WHO berdasarkan Global Tuberculosis Report tahun 2023 menyatakan bahwa tuberculosis is the world's leading infectious disease killer. Nah, data dari WHO juga menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kedua penyumbang kasus TB terbanyak di dunia. Nomor 1, negara India. Nomor 2, negara Indonesia. Nomor 3, negara Cina. Nomor 4, negara Filipina, dan nomor 5, negara Pakistan. Sekarang, bagaimana kondisi tuberkulosis di Kota Bogor? Tahun 2023 dinyatakan dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, keberhasilan penanganan kasus TB di Kota Bogor mencapai 80%. Nah, tahun 2024 ditemukan jumlah kasus TB lebih dari 11.000 kasus. Pertanggal 31 Januari tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan bahwa terdapat kasus TB lebih dari 9.000 kasus. Itu belum termasuk kasus yang dilakukan pemeriksaan pada kasus pasien TB yang serumah dan yang kontak erat dengan pasien TB tersebut. Diagnosis tuberkulosis dapat dilakukan oleh berbagai cara. Nomor 1 yang paling penting nih, anamnesis. Nah, anamnesis kita bisa dapatkan dari gejala pasien. Gejala pasien TBC yang utamanya itu hanya satu, yaitu batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Nah, tidak hanya itu, ada juga gejala-gejala penyerta lainnya, antara lain demam lebih dari 2 minggu, kemudian penurunan berat badan yang sangat signifikan, kemudian pasien sering terlihat lemas atau kita biasa sebut dengan malaise. Nah, pasien juga bisa mengalami keringat berlebih di waktu malam hari. Kemudian pasien juga dapat mengalami nyeri dada pada beberapa kondisi. Tapi jangan lupa, gali juga mengenai lingkungan sekitarnya. Misalnya, apakah di satu rumah terdapat pasien TB? Atau di lingkungan kerja, apakah sering bertemu atau kontak erat dengan pasien TB di lingkungan kerja? Kemudian yang paling penting adalah tempat tinggal. Apakah pasien tinggal di tempat yang berhimpitan rumahnya? Artinya lingkungan yang mungkin sedikit kumuh, karena itu merupakan penyebaran kuman TB yang paling utama. Biasanya ada gejala yang suka terjadi juga nih pada pasien TB, batuk darah, jangan lupa itu. Apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh suatu kuman. Kumannya namanya Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini tidak hanya menyerang ke organ paru, bisa juga terjadi ke organ ekstra paru atau di luar paru. Misalnya di rongga paru, atau di otak, atau di perut, atau di tulang, dan kelenjar. Juga bisa organ lainnya. Faktor risiko tinggi yang menyebabkan terinfeksi penyakit tuberkulosis yang paling utama ada 3, yaitu pertama, merokok, kedua, malnutrisi atau gizi buruk, yang ketiga, diabetes mellitus. Kenapa angka TB di Bogor masih tinggi? Masih banyak orang-orang yang menimbulkan stigma negatif terhadap pasien TB. Tidak boleh seperti itu. TB ini bisa sembuh dan penularannya hanya melalui udara atau droplet. Artinya, jika pasien TB tersebut disiplin menggunakan masker kemana-mana, tidak akan menularkan kuman TB ke siapapun. Dan biasanya setelah pasien TB tersebut minum obat selama 2 bulan, resiko penularannya jauh berkurang dibandingkan jika pasien TB tersebut tidak minum obatnya. Kadang-kadang pasien yang sudah dinyatakan TB tidak mau melanjutkan pengobatannya karena pengobatannya yang lama, efek samping obatnya, kemudian minum obatnya besar-besar dan dalam jumlah yang sangat banyak sekali minum. Padahal semuanya ada solusinya. Misalnya, jika terdapat efek samping akibat obat TB pada pasien TB tersebut, konsultasikanlah ke dokter terdekat. Pasti akan ada cara lain bagaimana caranya supaya pasien TB tersebut tetap bisa meminum obatnya tanpa menimbulkan efek samping. Dan tidak banyak juga loh kita temukan pasien TB yang sudah diedukasi berulang kali harus menggunakan masker. Kadang di luar sana banyak yang tidak pakai masker, terutama kalau pasien TB tersebut punya anak kecil atau satu rumah dengan orang tuanya. Jadi rantai penularan TB tidak akan berhenti. Kemungkinan dari situ angka TB di Bogor masih tinggi. Usaha dari pemerintah sudah banyak sekali untuk memberantas infeksi TB. Misalnya
dari mulai ketersediaan pemeriksaan sampel dahak di puskesmas itu sudah menyebar rata. Kebanyakan masing-masing puskesmas sudah bisa untuk memeriksa dahak kuman TBC. Kemudian dari pengobatan, obat TB gampang didapatkan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Paling gampang itu dapat di puskesmas. Biasanya kalau ada efek samping yang berat atau kasus TB yang berat akan dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit sudah pasti sangat lengkap. Misalnya dari pemeriksaan dokter, ada dokter umum, ada dokter spesialis, kemudian dari pemeriksaan lab, dari pemeriksaan radiologi, bisa dilakukan ronsen ataupun CT scan toraks jika memang lesi atau luka TB di parunya itu sangat berat. Jika Anda pasien TB, maka berobatlah karena tuberkulosis ini dapat sembuh total. Kemudian jika Anda keluarga yang memiliki keluarga yang mengidap penyakit TBC, maka support dan dukunglah pasien TB tersebut. Tidak banyak pasien TB yang mengalami depresi karena harus minum obat setiap hari. Jadi jangan timbulkan stigma negatif lagi kepada pasien TB ya. Untuk kita tentunya yang masih memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan tinggal di sekitar penduduk yang angka kasus TB-nya masih meningkat, gunakanlah masker di tempat yang ramai, misalnya di angkutan umum atau di fasilitas misalnya seperti pasar atau rumah sakit. Wajib menggunakan masker. Masker ini sangat bermanfaat loh untuk mencegah kita mendapatkan infeksi dari kuman TB yang didapatkan dari udara. Jangan lupa, jika Anda memiliki beberapa gejala yang sudah saya sebutkan tadi dan beberapa faktor resiko yang mengarah ke infeksi TB, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bisa di dokter puskesmas atau dokter di rumah sakit. Mari kita sama-sama membuat Zero TB di Indonesia. Tahun 2030 ditargetkan eliminasi total pasien TB di Indonesia.